siapa? Kakak panggil ya. Rika, Rika. Pagi Rika. Pagi Ya. Hai teman-teman, gimana nih kabar teman-teman semua? Kita harap kalian semua sehat dan tetap semangat mengikuti ibadah online hari ini ya, sampai selesai. Oke adik-adik, sudah siap semua ya pastinya. Yuk sekarang mari kita satukan hati. Kita akan memulai ibadah ini. Yuk teman-teman, kita akan undang untuk bagi berdiri dan meditasi untuk pujian. Satukanlah hati kamu. Nah adik-adik, mari kita mohon penyertaan dan dukungan Tuhan untuk melanjutkan ibadah ini. Ayo sekarang lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai istirahat kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh bangun dalam keadaan yang sehat luar biasa. Dan pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali untuk beribadah walaupun secara online. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, dan sebentar kami boleh akhiri dalam keadaan yang selamat. Terima kasih Tuhan, kami akan menaikkan segala puji-pujian kami kehadiran-Mu. Kiranya semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Rika, kakak mau tanya nih, masih ingat nggak sama firman Tuhan minggu lalu? Masih dong Kak, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk peduli dan peka terhadap sesama dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Wah, mantap Rika. Nah, kakak juga yakin adik-adik yang di rumah pasti sudah melakukannya. Jika kita selalu hidup di dalam Tuhan, hidup kita akan berbuah untuk menjadi berkat. Betul banget teman-teman, Tuhan Yesus cinta aku dan kau. Yuk kita pujikan Yesus pokok dan kita caranya.
adik-adik di rumah duduk yang manis. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, doa akan dipimpin oleh kalian Rika. Silakan Rika. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan pada atas pagi hari ini kami dapat melaksanakan ibadah meskipun nama Tuhan. Ya pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Imelda. Kiranya apa yang disampaikan itu bisa kami praktikkan dalam kehidupan kami Tuhan, dan hanya dengan doa yang tunai kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Kak Imelda hari ini. Kakak senang bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Adik-adik tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu ya, walaupun masih melalui online. Hari ini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk kita belajar tentang firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana gereja-gereja di Indonesia menyatakan pemahaman bersama iman Kristennya. Adik-adik semua siapkan dulu Alkitabnya dan siapkan hati dan diri adik-adik semua. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai dasar sebelum kita belajar akan kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan hari ini terambil pada kitab Efesus 4 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10. Efesus 4 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10. Kakak akan membaca untuk kita semua. Efesus 4 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Sampai sekian jauh firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah baca di kitab apa? Ada yang masih ingat? Adik-adik ada yang masih ingat? Ya, pada kitab Efesus. Efesus itu adalah sebuah kota yang terletak di benua Asia. Kalau dalam peta sekarang, Efesus itu berada di negara Turki. Berarti Paulus menulis kitab Efesus ini pada saat Paulus berada di Efesus. Salah satunya pasal yang saat ini kita baca. Di dalam Alkitab dikatakan kalau Efesus itu adalah kota yang masyarakatnya ada orang Kristen. Di sini
Paulus mengingatkan kepada orang Kristen di Efesus untuk menjadi jemaat Tuhan yang saling mengasihi, saling menjaga, dan saling memberkati. Karena hidup sebagai jemaat Tuhan, mereka harus menyatakan itu dengan saling mengasihi, dengan memberi bantuan satu dengan lainnya. Dan sebagai pengikut Tuhan, mereka wajib untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tujuan dari mereka saling memberi dan mengasihi adalah karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukan itu bagi mereka. Nah, adik-adik, selain itu juga agar mereka tetap bersatu sebagai jemaat Tuhan. Nah, kemudian Paulus juga mengajarkan kepada mereka sebagai jemaat Tuhan, kalau hanya Tuhan saja yang adalah satu-satunya Tuhan. Artinya Tuhan yang menjadi fokus mereka untuk disembah, untuk diagungkan, dan untuk dimuliakan. Adik-adik, dari kisah ini kita jadi tahu kalau orang Kristen itu dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk hidup berdamai satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus menghendaki agar orang Kristen dapat melihat kembali bahwa mereka itu berasal dari pengakuan iman yang sama, yaitu satu Tuhan, satu baptisan, dan satu iman. Nah, adik-adik, dari pelajaran hari ini ada hal-hal penting yang adik-adik semua harus tahu. Bahwa yang pertama, gereja-gereja di Indonesia terlahir dari satu pengakuan yang sama. Artinya di Indonesia itu ada banyak gereja, tetapi hanya satu dasar iman, yaitu percaya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, gereja-gereja di Indonesia yang masuk dalam Persekutuan Gereja Indonesia yang disingkat dengan PGI, walaupun nama-nama gerejanya berbeda-beda, tetapi semua gereja itu adalah tubuh Kristus di bumi. Artinya itu semua gereja Tuhan harus bersatu, harus saling menolong, harus saling mendoakan, dan saling mengasihi. Terlebih lagi menjadi berkat dimanapun gereja Tuhan berada. Nah, contohnya di Bangli ada satu persekutuan untuk menyatukan gereja-gereja yang ada di Bangli. Namanya itu Musyawarah Pelayanan Umat Kristen yang disingkat MPUK, Musyawarah Pelayanan Umat Kristen yang disingkat MPUK. Di dalam MPUK, gereja bersatu untuk mewujudkan pelayanan dan menyatakan kesatuan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun berbeda-beda gereja, tetapi kita satu di dalam pengakuan iman kepada Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, itu cerita firman Tuhan kita hari ini mengenai gereja-gereja di Indonesia yang harus bersatu di dalam Tuhan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga
menjadi berkat bagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah membacakan firman Tuhan. Juga sekarang tiba saatnya kita berdoa kepada Tuhan karena sudah berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk membaca dan mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga atas kasih dan perkenanan Tuhan di dalam hidup kami semua. Hari ini kami sudah bisa mendengarkan dan membacakan firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Bapa sudah menuntun kami sampai kami sudah selesai dengan membacakan firman Tuhan serta dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa untuk menjadi anak yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Juga Bapa mengajarkan kepada kami menjadi anak-anak yang bisa membawa berkat, membawa damai sejahtera bagi saudara-saudara kami. Bapa, ajarkan kami juga agar bisa membaca firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita semua setiap hari. Inilah doa kami ya Bapa. Kami berdoa hanya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kami panjatkan doa ini hanya kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih. Haleluya. Amin. Wah, Rika dan adik-adik di rumah, gimana firman Tuhan hari ini? Wah, luar biasa banget Kak. Kami jadi tahu kalau kami harus hidup berdamai satu dengan yang lainnya. Amin. Benar sekali Rika, jadi kita harus taat bukan hanya dengan mendengar, tapi juga melakukannya apa yang Tuhan firmankan. Nah, agar kita semua bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Siap Kak. Oke. Nah, baiklah adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini. Dan mari kita tutup dengan menaikkan pujian. Oh, betapa indahnya. Yuk teman-teman di rumah berdiri.
Shalom adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Kita sudah bersama-sama belajar tentang bagaimana kita harus selalu memelihara kesatuan kita sebagai anak Tuhan. Memang kita ini berbeda-beda. Ada yang berbeda talenta, berbeda suku, dan bahkan juga berbeda latar belakang. Bahkan juga tidak hanya perbedaan di dalam satu gereja saja. Perbedaan itu juga ada ketika kita berhadapan dengan gereja-gereja lain. Ada yang beraliran Pantekosta, ada yang beraliran Kemah Injil, dan juga seterusnya. Sedangkan kita yang di GKPB ini beraliran Protestan. Nah adik-adik, walaupun kita semua berbeda, tapi kita punya satu pengakuan yang sama, bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kiranya perbedaan yang ada tidak perlu kita perdebatkan. Tidak perlu kita bertengkar karena kita berbeda. Akan tetapi, biarlah kiranya perbedaan itu dapat membuat kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kita hidup sebagai tubuh Kristus yang walaupun tubuh itu ada satu, tetapi ada banyak anggotanya. Dan biarlah kiranya adik-adik juga dapat menjalankan peran masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada adik-adik semua. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan kita memohon berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran adik-adik semua di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.